Halo sobat, selamat datang di channel AAT Atim. Kali ini saya akan membahas tentang 3 pengusaha dan saya akan kategorikan 3 pengusaha ini. Yang pertama adalah pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini dia punya prinsip yang penting lancar. Yang kedua, ada pengusaha sedang atau pengusaha menengah. Ini adalah dia punya prinsip yang penting berkembang. Dan yang ketiganya adalah pengusaha atas atau pengusaha besar. Pengusaha besar ini dia punya prinsip yang penting maju, yang penting jadi nomor 1. Nah, gimana penjelasannya tentang ketiga pengusaha ini? Saya akan jelaskan 3 pengusaha ini berikut pola pikir dan perilakunya nanti setelah berikut ini. Yang pertama adalah pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini adalah kebanyakan orang yang ada di Indonesia tentunya, dan di negara-negara lain juga banyak pengusaha kecil. Mereka kebanyakan berpikir di setiap transaksi atau jualan, mereka memikirkan yang penting lancar, yang penting dapat uang. Artinya setiap kali ia jualan, dia punya prinsip yang penting dapat uang. Setiap hari jualan, setiap hari dapat uang. Mereka mengandalkan rutinitas. Rutinitas yang mereka lakukan itu tertuju kepada pendapatan. Mereka punya pemikiran, orang kerja, orang dapat uang. Orang dapat uang, orang makan. Namun kesalahan pengusaha kecil ini kadang ada sedikit. Di saat ia berjualan dan di saat itu misalnya ada orang yang kasbon. Nah, terus dia kasih. Nah, disitulah kesalahan fatal yang akan terjadi. Kenapa mereka ngasih kasbon ke orang lain? Karena mereka berpendapat yang penting lancar. Nah, gimana ceritanya kalau nanti orang kasbon tidak lancar? Udah modal kecil, minus, di kasbon pula. Nah, gimana itu jadinya? Nanti Anda yang bisa menentukan sendiri itu akan gimana nanti jadinya. Oke? Jadi saya sarankan sebagai pengusaha kecil, modalnya yang sangat minim, jangan sampai di kasbon. Karena dengan modal kecil di kasbon, habislah modal. Oke? Itu diantaranya pengusaha kecil. Yang kedua adalah pengusaha sedang. Pengusaha sedang ini adalah tingkat menengah. Dalam arti dia berpikir yang penting berkembang. Yang penting ada peningkatan di setiap usahanya. Patokannya, orang tersebut menjalankan aktivitas, bukan rutinitas. Kalau yang pengusaha kecil, dia rutinitas, setiap hari kerja, terus rutin gitu, setiap hari kerja. Namun, pengusaha menengah, karena dia sudah punya cabang, dia yang dikerjakan itu aktivitas. Jadi aktivitas dia itu seperti apa? Apa aja. Jadi aktivitas orang yang berkembang ini, dia menjalankan aktivitas apa aja, yang penting bermanfaat gitu, yang penting ada nilai plus. Nah, itu diantaranya. Artinya apa? Setiap hari perusahaannya berjualan, maka setiap hari pula perusahaannya mendapatkan income. Tapi kebanyakan orang setelah usahanya berkembang, maka berkembanglah pula hutangnya. Orang pengusaha menengah seperti inilah kadang kesalahannya tuh di sini. Jadi setiap pendapatannya itu meningkat, maka utangnya pun ikut meningkat. Pendapatannya naik, utangnya pun ikut naik. Orang menengah, pengusaha menengah ini tidak pusing untuk makan, tidak pusing. Beda sama pengusaha kecil, dia berjuang untuk makan. Pusing kadang. Nah, pengusaha menengah ini pusingnya itu kadang di setoran mobil, setoran motor, bayar pegawai, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Oke, di situ. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi khusus kepada pengusaha menengah ini? Yaitu ada 2. Yang pertama adalah tingkatkan pendapatan. Jadi Anda bikin cabang lagi, namun jangan dari hasil ngutang.
Itu harus dari hasil kerja keras dan keuntungan. Cabang lagi. Otomatis setelah cabang lagi, kita akan dapat income, kita bisa menutup utang-utang yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kita tidak bisa mengembangkan lagi usaha karena corona misalnya, nah yang keduanya, maka lakukanlah penghematan, kurangi pengeluaran. Dengan begitu, maka uang akan ada lebihnya dan bisa untuk menstabilkan perusahaan. Itu diantaranya. Nah, kebiasaan yang ketiga adalah pengusaha besar. Pengusaha besar ini adalah dia yang penting maju, punya prinsip maju. Yang penting gimana caranya menjadi yang nomor satu. Patokannya menjalankan setiap seluruh perusahaannya dengan prioritas. Jadi dia tidak, aktivitas itu sudah ada yang megang, karyawan, rutinitas sudah ada yang megang, staf-stafnya. Perusahaan yang besar, khususnya leadership, dia punya aturan memprioritaskan perusahaannya supaya maju, memprioritaskan usahanya supaya menjadi yang nomor satu dengan cara menerapkan aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Artinya apa? Artinya perusahaan besar setiap detik dia mendapatkan uang, bahkan setiap detik dia mendapatkan uang ratusan juta, bahkan miliaran. Setiap detik juga dia mendapatkan income. Ia prioritaskan yang terkuat adalah yang terhebat. Hebat untuk dirinya sendiri dalam arti sebagai leadership-nya itu harus hebat. Jadi dia gimana caranya saya harus hebat. Pemimpinnya itu harus hebat. Hebat untuk dirinya sendiri, hebat untuk perusahaannya sendiri. Gimana caranya hebat untuk negeri ini. Dan dia bukan hanya perusahaan, dia juga kadang memprioritaskan gimana caranya membangun negeri. Itu adalah pengusaha besar seperti BUMN dan BUMS dan lain sebagainya. Intinya pengusaha besar ini sudah tidak susah lagi untuk makan karena perusahaannya itu sudah besar, gak mungkin susah makan, apalagi untuk berkembang. Di mana ia mau untuk mengembangkan usaha, dia banyak uang, dia langsung begitu mau dia langsung buka. Karena apa? Karena dia perusahaannya sudah besar. Namun apa kendalanya pengusaha besar atau susahnya di mana? Pengusaha besar susahnya ada di ekspor impor. Ekspor impor kadang persaingan antar negara sangatlah ketat, persaingan antar negara ekspor impornya ketat. Maka di situ kadang kesusahan. Nah, mereka harus berpikir gimana caranya ekspor dan impor itu lancar dan stabil. Nah, di saat pengusaha besar mengalami kekolepan di dalam perusahaannya, maka tindakan yang dilakukan oleh pengusaha besar adalah biasanya menjual saham. Kalau naik, kalau lagi maju, biasanya perilaku pengusaha besar ini adalah membeli saham. Dengan begitu, transaksi ini biasa dilakukan oleh pengusaha besar. Kendala yang paling fatal, kendala yang paling besar di perusahaan besar adalah tentunya adanya koruptor atau korupsi. Perusahaan besar pun bisa bangkrut kalau ada yang korupsi. Maka di situ perusahaan besar bekerja sama dengan OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Penting sekali dan sangat membantu OJK itu untuk mengawasi keuangan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, mungkin begitu aja penjelasan menurut saya, ATA Tim. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan mudah-mudahan Anda bisa mengambil hikmahnya dari kata-kata ini dan tentukan sikap Anda berikutnya. Oke, terima kasih. Salam dari saya, ATA Tim.